Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fernando Naibautakwe, kelas Sosiologi C, semester 6, NIM 1803030141, mata kuliah Sosiologi Anti Korupsi. Dalam video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang akar korupsi di Nusa Tenggara Timur. Namun sebelum itu kita masuk di dalam peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, menyatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa sejajar dengan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional organisasi lainnya. Korupsi mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat atau menimbulkan korban banyak, kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai indeks persepsi korupsi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Rata negara di Asia Tenggara menunjukkan tren perilaku korupsi yang semakin menurun, sedangkan di Indonesia menunjukkan tren meningkat. Akar korupsi di Nusa Tenggara Timur. Dalam video ini kita akan masuk dalam pembahasannya. Di Nusa Tenggara Timur yang paling menonjol adalah perundang-undangan, jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem presiden. Sudah barang tentu peranan jurisprudensi akan jauh lebih penting. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut. Sebaliknya, memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politis tidak lagi mengabdi kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di Nusa Tenggara Timur yang banyak, melainkan menjadi ajang untuk menggeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, membahayakan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut, sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh atau modus dan faktor penyebab korupsi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Korupsi di Kota Kupang umumnya terjadi di pemerintahan. Beberapa isu politik dinasti dan korupsi menjadi isu utama saat pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil
wali kota pada tahun 2017. Dan saat pemilihan anggota legislatif DPRD Kota Kupang pada tahun 2019, pola korupsi yang terjadi di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur secara umum disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan sehingga menyebabkan kerugian negara dan adanya transaksi balas jasa politik, kong kali kong, dan kontraktor, dalam hal ini swasta dan aparatur negara dan dinasti politik kekeluargaan. Contoh kasus sebelumnya dan kasus berikut adalah misalnya dalam kasus pengelolaan dana BOS, bantuan operasional sekolah, tahun anggaran 2018 pada SMP Negeri 3 Kupang. Tersangkanya adalah Kepala SD Impres Liliba dan Kepala SD Impres Nemata yang menaikkan harga dan volume barang yang dibeli juga melakukan pembelanjaan fiktif atau palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan negara sebesar 140 juta. Ini adalah contoh-contoh kasus korupsi di Kota Kupang. Sekian video pembahasan dari saya. Jika ada kata salah mohon dimaafkan, dan jika teman-teman ingin menanggapi silakan menanggapinya di bawah kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih.